Jadi di konten kali ini kita bakalan tanya kepada mahasiswa Universitas Mataram tentang pengalamannya selama kuliah. Check it out. Halo, nama saya Bayi Latifah Febriani. Saya Taufan Ali Sukma. Kenalin, aku Dira Kurnia Rizky. Nama saya Muhammad Wisnu Sapardi. Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020. Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2020. Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Karena untuk meraih cita-cita saya, tentunya menuntut ilmu dan pendidikan. Karena walaupun sejatinya wanita itu bakalan jadi ibu rumah tangga, tapi tetap harus berpendidikan. Karena dari awal, dari tamat SMA, emang tujuannya itu untuk menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Khususnya sih strata 1. Alasan melanjutkan kuliah sih karena sebenarnya cita-cita aku itu harus ditempuh melalui jalur kuliah. Ya selama orang tua masih mampu buat membiayai kita buat kuliah, dikasih kesempatan, rezeki sama Allah, ya kenapa nggak kuliah gitu. Sama kayak teman yang tadi ya, yang sebelumnya. Karena cita-cita saya tuh nggak bisa ditempuh kalau nggak melalui jalur kuliah. Nggak mungkin kan saya jadi dosen tapi tamatan SMA. Karena saya nggak dikasih kuliah di luar daerah, jadi saya memilih UNRAM. Dan Universitas Mataram itu kampus terbaik di NTB. Alasannya milih UNRAM karena UNRAM adalah salah satu universitas yang ada di Lombok dan memiliki akreditasi yang cukup baik. Prodi Pendidikan Dokter di UNRAM udah A sih. UNRAM adanya di Lombok, jadi ngapain jauh-jauh kalau kualitasnya yang kita dapetin tuh bisa sama yang di luar gitu sih. Karena nggak lulus di univ lain. Bukan ketuntutan sih guys, lebih ke pilihan orang tua. Karena mungkin orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Jadi saya mengikuti aja dan tetap mengikuti alurnya sampai sekarang. Alasan saya memilih Prodi Ilmu Komunikasi adalah salah satu keinginan saya sendiri. Minatnya di situ, dan dari yang saya tahu, ilmu komunikasi memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan. Sebenarnya ngikutin orang tua, tapi makin kesini makin enjoy sih. Jadi ya anggap aja pilihan sendiri. Lebih ke pilihan sendiri sih, soalnya kayak merasa passion saya tuh di hukum kayaknya. Kurang mengenali potensinya sendiri dan bisa juga sih karena tuntutan orang tua mungkin. Makanya kita bisa salah jurusan, tapi lebih ke kurang memahami potensi sih. Menurut saya salah satunya adalah memiliki ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita terkait dengan program studi yang dia ambil pada saat perkuliahan. Terkadang orang malas mencari tapi sudah berharap lebih. Kalau salah jurusan itu kayaknya ada beberapa faktor sih yang bisa bikin orang salah jurusan. Orang itu nggak terlalu paham akan minat dan bakatnya. Soalnya kalau sekedar nggak bakat tapi punya minat ya bisa juga survive. Terus karena kita nggak tahu minat kita juga kadang kita terlalu ngikutin kata orang. Jadinya ya gitu, ngerasa salah jurusan padahal kita yang jalanin. Lebih ke kayak ngikut teman kayaknya, terus kurang konsultasi sama guru BK mungkin waktu semasa sekolahnya ya. Lebih ke mencari tahu dan memahami jurusan yang diambil sih. Karena apalagi ya kan pilihannya orang tua gitu. Lebih mencari tahu lah tentang prodi yang saya ambil. Yang perlu dipersiapkan untuk masa perkuliahan adalah manajemen waktu. Karena di perkuliahan jadwalnya itu lebih padat. Karena seperti yang kita ketahui, transisi dari masa SMA ke kuliah itu cukup mengalami perubahan yang signifikan. Kayaknya lebih ke mental sih. Soalnya masa transisi dari SMA ke kuliah itu beda banget. Pola belajarnya, saingannya, teman-temannya. Jadi harus siapin mental banget. Yang pertama sih mental ya. Harus siap tahan banting soalnya bakalan banyak begadangnya soalnya. Bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus dan bisa mencapai predikat cum laude. Yang saya harapkan untuk perkuliahan ke depannya adalah semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan perkuliahan tatap muka bisa cepat dimulai. Karena perkuliahan tatap muka itu saya rasa lebih seru sih karena bisa membangun relasi dengan yang lainnya dengan cukup baik. Pingin lulus cepet aja, ujian di kampus diperlancar, koas diperlancar. Nggak banyak ya, cuma lulus cepat aja sih. Semangat. Kalian tuh harus bisa mengenali potensi dalam diri kalian. Itu penting banget ya, supaya nggak salah jurusan dan bisa sukses nanti. Be yourself and never surrender. Semangat, kampus itu berat, beda sama SMA. Jangan lupa ikut organisasi. Banyak-banyak nyari relasi, terus orang dalam. Terima kasih.